Yo, سأنشر على الشاشة. Tamam. Kita lanjut di bab istiaroh ya. Oke, kemarin masih ingat kan apa sih bedanya tasbih sama istiaroh? Apa hayo bedanya tasbih sama istiaroh? Misalkan kita mau bilang teman kita tinggi, berarti kalau pakai tasbih kan kamu kayak jerapah sama-sama tinggi misalnya gitu. Berarti kalau istiaroh dia kan majas tapi alakohnya musyabahah nih. Kita udah lewatin proses nyamain teman kita sama jerapah. Tapi kita udah nggak nyebutin kamu lagi, kamu kaya gitu nggak lagi. Jadi kalau ada kata-kata kamu kaya kan masuknya ke tasbih. Kalau ke istiaroh langsung, wah datang nih jerapah mau belajar gitu misalkan langsung. Nah kayak gitu ya. Fahim tum? Asal wadih ya gama? Fahimna. Wadih ya sudah. Oke wadih, tamam. Jadi kayak gitu ya istiaroh ya. Kita udah masuk ke dunia majas. Kalau di istiaroh berarti alakohnya musyabah. Alakoh antara apa sih? Antara makna asli atau makna hakiki dengan makna yang majazi itu gitu. Jadi kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu, tapi kita langsung pinjamkan istiaroh itu kan pinjam kan. Kita langsung pinjam lafadz itu kita jadikan ke makna majasnya. Gitu. Oke. Nah di sini tuh kan kita tahu sendiri nih. Kalau di tasbih kan kita nyebutin musyabah sama musyabah bih. Kalau di istiaroh kan majas yang alakohnya musyabah. Jadi emang ada proses tasbih dulu gitu loh. Kalau musyabahnya kita sebut dua-duanya, jadilah tasbih ya kan. Kayak anta syamsun, anta asadun itu kan tasbih tuh. Kalau tanpa ada tasbih sama wujud syibah kan jadi tasbih baliknya. Nah kalau di istiaroh, salah satu rukun itu kita sebut. Makanya di sini ada yang namanya istiaroh min haitsu dzikri musyabbah bih awil musyabbah gitu loh. Jadi di sini itu kita bisa melihat istiaroh dari segi yang disebut tuh mana, musyabbah bih atau musyabahnya gitu loh. Itu disebut dengan istiaroh tasrihiyah atau istiaroh makniyah. Nah, contohnya di sini nih, kaidahnya dulu aja ya. Jadi yang disebut istiaroh tasrihiyah itu ma suriha fiha, jadi secara soreh nih wadihan disebut langsung bilafdil musyabah bih, jadi musyabah bihnya disebut. Tapi kalau istiarah makniyah mahu difafiha lafdul musyabah bih, nah, jadi musyabah bihnya itu nggak disebut. Warumiza lahu bisyai'in min lawazimihi, yang kita sebut apanya, sesuatu yang jadi lazimnya musyabah bih gitu. Contohnya kayak waktu kita mau menyamakan kematian itu dengan, kan kematian tuh menyeramkan kan, serem lah ya. Nah kita tuh menyamakan seremnya kematian sama kayak seremnya kuku-kukunya binatang buas. Enggak, binatang buas, enggak kukunya ya, binatang buasnya deh. Jadi misalkan kita lagi bayangin tentang kematian, kematian tuh menyeramkan. Nah seremnya itu eh, kita samakan dengan seremnya binatang buas kalau lagi nerekam kan gitu. Nah, kalau di istiaroh tasrihiyah kan kita jelas nih musyababihnya ya udah hayawan muftaris itu gitu. Hewan buas itu gitu. Jadi ketika menerkam gitu ya, seperti terkamannya hewan buas gitu kematian itu. Berarti musyababihnya kita sebut. Nah, tapi kalau yang makniyah kita kan nggak sebut musyababihnya, tapi kita sebut salah satu dari lawazimnya musyababih itu. Contohnya, tadi kan kita menyamakan kematian dengan hewan buas. Nah, terus hewan buas tuh punya salah satu, kan namanya hewan buas, itu kan dia karnivora kan. Yang namanya karnivora itu dia pemakan daging, jadi kan dia butuh kuku-kuku yang tajam, butuh gigi yang tajam gitu kan. Pasti hewan buas itu punya kuku yang tajam. Nah, yang kita sebut itu kuku tajamnya itu, bukan hewan buasnya gitu. Itu disebut dengan istiaroh yang makniyah. Contohnya kayak di sini, Ansyaba Ali makholi bahu fi Amru bin Wud. Di sini kita menyamakan Ali ya dengan Lais. Nah, jadi Sayyidina Ali itu kayak Lais, Lais itu kayak Asad ya. Summa sta'arna Lais li Ali lakin nahuna karena ina wa khabana wa satarna kalimat Lais. Tapi di sini kita nggak pakai kata Lais langsung, singa langsung. Padahal itu musyababihnya gitu loh.
tahta kalimati Ali wa ramazna ila lais al-mahdhuf bi syai'in yadullu alaihi min lawazimihi. Jadi kita nggak nyebut laisnya, tapi kita nyebut salah satu lawazimnya. Lawazim itu sesuatu yang wajib ada di situ gitu. Kayak manusia itu wajib bernafas gitu ya. Kalau nggak bernafas kan namanya mayit gitu kan. Atau manusia itu pasti natik ya, berakal gitu. Wa kullu kalimah wa huwa kalimah makholib. Nah, salah satu lawazimnya lais adalah makholib, kuku-kuku panjangnya, tajamnya. Faka'anna albasna aliyan jilda lais lakinna min tahti siyabihi illa anna abqaina makhalibahu tawilah badiyah. Wa ka'anna naddai aidon an aliyan huwa lais nafsuh gitu. Jadi kayak tadi kalau anta kal asad atau aliyun kal lais gitu. Itu kan kita pakainya tasbih. Nah, kalau kita pakainya istiaroh, langsung ja'al lais itu sendiri. Dan jangan lupa sudah korinah tamna'u min iradati manul hakiki gitu. Nah, di sini korinahnya udah ada. An syaba Ali makhalibahu fi amri bin Hud. Fi amru bin Hud. Jadi di sini kita nggak nyebut laisnya langsung, tapi disebut makholib. Ya. Itu yang makniyah. Kalau yang tasriyah yang biasa, karena musyabihnya kita sebut. Ya. Musyabihnya kita sebut, jadi tanpa ada lawazimnya nggak perlu disebut, kan langsung udah nyebutin musyabihnya. Nah, di sini ada faedahnya. Isti'arah itu bikismaiha, jadi isti'arah yang tasriyah atau makniyah tadi, ablak minat tasbih. Nah, dia level balaghahnya itu lebih tinggi daripada tasbih. Karena kita lebih berimajinasi ya kan. Beda nih waktu kita bilang kamu kayak singa. Atau kita langsung saya mendengar singa berkhutbah. Kan gitu nih. Jadi langsung singa itu sendiri yang berkhutbah. Jadi bukan lagi dia kayak singa, tapi ya udah dia sendiri yang singa gitu kan. Jadi dia lebih ablak minat tasbih. It bihad fil musyabah wal musyababi fil isti'arah yumkinunal mubalagha wa di'a anna tarfaini qad sara tarfan wahidan. Jadi seakan udah dia sendiri yang jadi singa, atau teman kita yang tinggi tadi ya udah dia sendiri yang jadi jerapah gitu kan. Walaysa tashbih kadalik. Tapi tasbih itu masih di bawah itu, nggak langsung dia sendiri yang jadi jerapah atau dia sendiri jadi singa, tapi masih kita kayak atau kita menyamakan aja gitu. Walau kana balighun itlabu dafihi min dzikri tarfaini fa huwa min babil haqiqah. Ya, karena tasbih masih di dunia hakikoh ya, masih kamu kayak jerapah, kamu ya kamu, jerapah ya jerapah gitu. Kalau istilah udah masuk ke dunia majas. Sama pahim tum. Ini jadi cuma pembagian, kan kita udah paham istiaroh nih yang mana, tasbih yang mana. Nah, sekarang kita cuma ngelihat istiaroh yang disebutkan musyabah bihnya secara soreh, istiaroh yang nggak disebut langsung musyabah bihnya, tapi kita sebut ciri-ciri yang ada di musyabah bih itu. Oke, contohnya di sini kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Nah, coba kalau kalian pikir. Jadi kalian kalau mau masuk ke dunia balaghah ini harus sering berimajinasi ya. Coba kalian lihat Al-Qur'an nih. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ke kita itu beneran narik kita dari kegelapan ke cahaya enggak? Bener-bener ruangan yang gelap nih dhulumat, yang gelap gak ada lampunya, terus habis itu keluar ruangan yang ada cahayanya. Beneran kayak gitu enggak atau ini majas? Al-Quran mushaf itu atau ayat-ayat Al-Quran beneran nggak bikin kita, mengeluarkan kita litukhrijan nas, mengeluarkan manusia nih secara hakikoh nih, kita manusia, agar Al-Quran diturunkan oleh Allah. Al-Quran tuh bikin kita keluar dari ruangan yang gelap atau tempat yang gelap ke tempat yang bercahaya. Beneran kayak gitu nggak? Ini majas atau hakikoh nih? Majas. Majas. Iya majas. Yang dimaksud sebenarnya apa? Al-Quran ngapain kita sebenarnya kalau secara hakiki? Al-Quran ngasih kita pedoman hidup kan, yang awalnya kita nggak tahu tuh hidup di zaman jahili. Jadi tahu aturan hidup, jadi hidup kayak lebih damai, aman, sentosa kan gitu kan. Nah, jadi kita tuh sudah mentasbihkan ya, karena istiaroh itu kan ala kaum syabah ya, ingat itu ya. Makanya kita sudah mentasbihkan kufur bidulumat, ya kan. Waktu kita nggak tahu agama gitu ya, maksudnya di sini kufur gitu ya. Itu sama dengan dulumat, kegelapan. Hadafna al-musyabah, kufurnya nggak disebut. Karena kalau kufurnya disebut jadi tasbih dong. Wasarohna bil musyabah bih, kita sebut musyabah bihnya secara sorih, yaitu ad-dulumat, ala sabil isti'arah tasrihiyah. Dan iman itu ditasbihkan dengan nur, cahaya. Ya. Hadafna musyabah, imannya kan al-iman kan nur, kan aslinya gitu. Tapi imannya kita sebut. Kalau iman kita sebut jadi tasbih.
Nah, terus wasarahna bil musyabah bi yang kita sebut musyabah bihnya, dan itu adalah nur ala sabil isti'arah tasrihiyah. Wal alaqah fil misalainil musyabahah wal qarinah fihi ma akliyah gitu ya. Jadi kan tadinya Ana bilang kan kalau di majas itu harus ada korinahnya atau sesuatu yang bikin kita mikir kalau itu nggak mungkin makna asli. Kayak tadi kan Ana suruh kalian mikir dulu nih, bener nggak sih Al-Quran tuh ngeluarin kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang, tempat yang nggak ada lampunya ke tempat yang ada lampunya, itu beneran kayak gitu nggak gitu? Nah itu korinahnya yang tamna min iradati manal hakiki. Jadi korinahnya di sini berupa akliyah. Kita mikir secara akal, secara logis, nggak kayak gitu. Al-Quran tuh bukan yang ada tangannya terus narik kita gitu. Enggak gitu. Jadi itu udah ada sesuatu yang melarang kita buat berpikir ini bukan makna asli, bukan makna yang benar-benar kita ditarik dari tempat gelap ke terang. Enggak gitu. Dan alakoh antara iman dengan cahaya, kekafiran dengan kegelapan, itu alakohnya musyabahah gitu ya. Karena kalau kafir itu ya sama aja kayak orang yang dalam tempat yang gelap yang nggak tahu arah gitu kan. Nggak ada pedoman atau petunjuk hidup. Gitu. Pahim tum? Pahim. Nah, ya. Oke, nah kemudian tadi kan kita isti'arah min haitsu dzikri musyabah sama musyababih. Yang kedua, itu isti'arah min haitsul istiqaq wal jumud. Maksudnya apa? Oke, kalian udah belajar sorof kan? Ada bab tentang jamid sama mustaq. Itu yang mana sih? Jamid sama mustaq itu? Tahu yang mana jamid sama mustaq di sorof? Nanti Ana share link ya. Ada link bab sorof gitu yang Ana lagi jelasin jamid sama mustaq. Karena ini panjang sih penjelasannya. Karena mustaq itu nggak cuma 1-2 bab, tapi banyak ya. Kita lihat dari tarifnya, apa itu jamid dan lihat dari sini ya. Jadi maksudnya jamid mustaqnya yang mana sih? Lafadz yang lagi di objek isti'aroh yang jadi isti'aroh itu berupa lafadz yang jamid atau mustaq sih. Nah, kalau isti'aroh asliyah, maka natfil masdar al-jamid li'annahu aslu jami'il mustaqot. Jadi kalau kita isti'arohnya itu pakai masdar, berarti itu namanya isti'aroh asliyah. Karena masdar itu, kalau pendapat Basroh ya, masdar itu induknya. Nah, dia punya kata turunan banyak gitu loh. Mustaq itu kalau bahasa Indonesia kayak kata turunan gitu loh. Nah, mustaq itu nanti kalau kita istiarahnya pakai yang mustaq, itu namanya istiarah tabaiyah. Maka natfil mustaqot, contohnya fi'il, ism fa'il, ism maf'ul, ism alah, apalagi ism alah, ism zaman, ism makan, dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Ism tafdil, dan lain sebagainya. Itu namanya mustaqot. Gitu. Jadi di sini kalian harus murojaah sorof, jamid sama mustaq ya. Jadi kalau kita lagi pakai isti'arohnya itu dari masdar bentuknya, itu namanya isti'aroh asliyah. Kalau pakainya di fi'il, ism fa'il, ism maf'ul, titik-titiknya banyak ini. Makanya ada titik-titik itu bukan cuma sampai 3 ini aja, tapi banyak lagi yang lain dari bab mustaqot. Itu nanti disebut isti'aroh tabaiyah. Contohnya gimana sih? Nah, coba kalian di sini ya. Jadi kalian fokus di lafadz isti'arohnya dari masdar, ism fa'il, ism maf'ul, atau fi'il. Nah, kita lihat yang nomor 1, 2, 3. Oke. Ini screen-nya masih on kan ya? Masih syagol. Nah, betul ya. Nah, coba kalian lihat yang nomor 1. Sarroni dohikur riyadi. Membuatku senang kan? Sarroni. Sarro ya suruninya maf'ul bih saya. Jadi membuatku senang. Siapa yang bikin aku senang? Dohikur riyadi. Tertawanya, gak enak ya tertawanya. Senyumannya kebun. Riyad kan kebun ya, tapi enaknya senyuman apa? Senyuman bunga-bunga gitu ya. Jadi yang membuatku senang itu senyuman bunga-bunga. Senyuman di sini masdar ya, dohikur riyadi. Karena dia dari masdar, ya udah berarti dia istiaroh asliyah. Karena tadi yang dari masdar jamid disebut dengan istiaroh asliyah. Yang kedua beda lagi, marartu biriyadin tadhak. Saya berjalan mengelilingi bunga-bunga yang sedang tersenyum. Sedang tersenyum karena dia lagi pakai fi'il, tadhak kan sedang tersenyum. Nah, jadi tadhak di sini sedang tersenyum karena dia berupa fi'il, berarti istiarahnya tabaiyah. Nah, mudah kan cuma gitu doang. Terus yang ketiga, marartu biriyadin dohikah. Beda lagi, dohikah itu kan dia fa'il. Nah, kalau dia fa'il berarti istiarahnya tabaiyah juga karena fa'il ism fa'il kan di sini.
Dohika yadhaku, dohikan wa madhakan fahuwa dohikun. Ya kan? Berarti dohika di sini dia dari ism fa'il. Kalau ism fa'il berarti dia isti'arah tabaiyah juga. Gampang ya. Jadi sebenarnya yang pertama dia membuatku senyuman bunga-bunga itu membuatku senang. Yang kedua, jadi kan senyuman kan masdar nih. Yang kedua, saya berjalan mengelilingi bunga-bunganya yang sedang tersenyum. Fi'al. Saya berjalan di antara bunga-bunga yang tersenyum. Fa'il. Gitu. Oke, paham ya? Cuma ngelihat dari segi jamid sama mustaknya aja nih. Fahimtum? Kita lanjut yang ketiga. Masih harus fokus nih. Suaranya masih jelas ya. Jadi tadi yang pertama kan kita ngelihat istiarah dari segi musyababihnya disebut apa enggak sih? Kalau disebut secara soreh ya tasrihiyah. Kalau nggak disebut tapi disebut ciri-cirinya aja berarti istiarah makniyah. Terus kalau yang barusan banget kita cuma lihat dari segi istiarah itu dari yang lagi di istiarah nih, yang lagi kata yang kita pinjem tadi. Kan tadi kan udah jadi majas nih karena nggak mungkin bunga-bunga itu tersenyum. Mereka nggak punya wajah yang ada matanya, ada bibirnya, terus bibirnya lagi tersenyum gitu kan enggak. Udah pasti itu majas ya. Terus setelah tahu dia majas, terus kita ngelihat dia tuh dari jamid atau mustaq gitu. Kalau jamid berarti asliyah, kalau mustaq berarti tabaiyah. Nah, sekarang yang ketiga, al-isti'arah min haisul quwwah wa du'af. Nah, di sini tingkatan isti'arah nih. Pasti kalian kepo kan gimana cara bikin isti'arah yang paling balagoh gitu. Mana yang paling kuat gitu loh isti'arahnya gitu. Itu ada 3 tingkatan. Ada murasyahah, ada mujarrodah, ada mutlaqah. Oke. Coba kalian fokus ke nomor 1, 2, 3, 4 di sini. Yatlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-durar fayastagni suhub anid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan duror. Duror itu mutiara-mutiara gitu ya. Duror itu mutiara-mutiara. Maka para sahabat yang ketika itu mendengarkan Rasul membacakan mutiara-mutiara tadi, yastagni anid dunya. Mereka nggak butuh dunia. Jadi kayak mengalihkan dunianya para sahabat gitu loh ketika Rasul itu membacakan mutiara-mutiara. Nah ini majas ya, karena mutiara nggak bisa dibaca ya. Nah, kalian tahu nggak mutiara di sini maksudnya apa? Makna yang diinginkan. Makna majas dari mutiara. Kan nggak mungkin mutiara ditilawahkan. Apa maksudnya? Apa hayo? Ya, ini masih cagol kan? Apa yang bisa dibaca yang tilawah itu apa? Ayat Al-Qur'an. Nah, jadi kita tuh sudah menyamakan ya kan istiarah nih, kita menyamakan ayat Al-Qur'an dengan mutiara-mutiara karena ayat Al-Qur'an itu kan bersambung-sambung nih antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi sama aja kayak rangkaian mutiara yang jadi kalung gitu. Atau kita bisa menyamakan juga dari segi sama-sama berharganya. Mutiara tuh berharga banget sama aja kayak ayat Al-Qur'an berharga gitu. Nah, di sini kan sama-sama duror ya, tapi keterangannya beda. Keterangannya yang pertama kan yastagni suhub anid dunya. Para sahabat ketika mendengar Rasul membaca Al-Qur'an yaitu mutiara tadi, duror tadi, maka para sahabat tuh jadi lupa dunia gitu karena fokus saja ke bacaannya Rasul ketika menjelaskan Al-Qur'an gitu. Ketika wahyu turun kan Rasul langsung menyampaikan ke sahabat gitu. Nah, itu nanti disebut tarsyih karena apa? Sahabat gak butuh dunia, itu dia lebih cocok ke sifatnya ayat Al-Quran atau sifatnya mutiara? Ke sifatnya mutiara ya, makanya di sini ada anak panahnya menunjuknya ke mutiara gitu. Karena orang kan kalau udah punya mutiara banyak, punya harta banyak kan udah gak nyari dunia lagi. Maksudnya apa? Maksudnya ya dia udah sibuk sama hartanya, dia udah gak nyari lagi gitu misalnya. Jadi yastagni suhub ani dunia itu keterangan yang cocok buat sifatnya mutiara, bukan ayat Al-Quran. Beda lagi yang kedua, coba kalian lihat. Yatlu Rasulullah SAW, titik-titiknya itu ayat Al-Quran maksudnya. Yatlu Rasul ad-duror fayazdadu suhub imanan. Maka para sahabat itu bertambah imannya. Nah, bertambah iman itu sifatnya mutiara, cocok jadi keterangan buat mutiara atau keterangannya ayat Al-Quran? Ayat Quran. Ayat Quran. Jadi keterangan yang pertama disebut tarsyih karena keterangannya itu, istiarah yang pertama nomor 1 disebut tarsyih karena keterangannya cocok jadi
punya sifatnya mutiara, duror. Tapi kalau yang yasdadu suhub imanan cocoknya jadi ayat Al-Qur'an. Makanya titik-titiknya yang anak panahnya tuh. Karena dia keterangannya cocok jadi penguat keterangan dari ayat Al-Qur'an gitu. Jadi intinya gini, tarsyih atau istiarah murasyahah itu kalau keterangannya cocok atau mendukung duror. Duror itu jadi musyababihnya ya. Nah terus kalau yang nomor 2 namanya tajrid kan atau istiarah mujarrodah. Kalau kata-kata keterangannya itu mendukung musyabah yaitu ayat Al-Qur'an gitu. Kalau yang ketiga mutlakoh sama yang keempat juga mutlakoh. Nah kalau tadi kan tarsyih cuma mendukung musyabah bih, kalau tajrid cuma mendukung musyabah. Kalau mutlakoh nggak ada keterangan apa-apa, jadi nggak ada yang didukung. Jadi tanpa keterangan cuma langsung aja ya terus Rasulullah SAW aduror. Rasul membacakan mutiara-mutiara. Tapi nggak ada keterangan apa-apa gitu. Jadi dia mutlakoh, nggak mendukung apa-apa gitu kan. Kalau yang keempat, idatal Rasulullah SAW ala suhbihi, ketika Rasul membacakan duror gitu ya, di hadapan para sahabat, apa istagnau wastanarau. Nah, istagnau itu cocok ke duror, istanarau cocok ke ayat Al-Quran. Jadi mendukung dua-duanya gitu. Jadi mutlakoh itu ketika mendukung dua-duanya atau yang tidak mendukung dua-duanya namanya mutlakoh. Jadi setara akhirnya. Iya dua-duanya atau enggak dua-duanya gitu. Pahim tum? Jadi kita kayak fokus ini sifat yang dukung apa ya? Musyabah apa musyababi ya? Dia mendukung ayat Al-Quran atau mendukung durornya gitu. Makanya di sini keterangan kaidahnya adalah al-isti'arah al-murasyahah madu kirama aha mulaimul musyabah bi faqat. Ya kan? Murasyah tadi yang pertama, yang bikin sahabat gak butuh dunia itu lebih cocok ke sifatnya mutiara, mutiara musyababih. Makanya madu kiroma'aha yang disebut setelahnya mulaim cocok jadi sifatnya siapa? Musyababih gitu. Kalau yang kedua yang mujarrodah, tadi kan yang mujarrodah fayazdadu suhub imanan, para sahabat bertambah keimanan. Itu lebih cocok jadi sifatnya ayat Al-Qur'an. Jadi dia apa? Madu kiroma'aha mulaim musyabah fakot gitu. Bukan sifatnya mutiara. Kalau yang ketiga, listaro al-mutlaqoh makholat amma yulaim. Kholat itu kosong. Jadi nggak ada keterangan apa-apa. Nggak ada yang matkur setelahnya gitu loh. Yulaim musyabah wal musyababi wa misluha mashtamalat alaihima. Bisa ada keterangan yang nggak mendukung apa-apa atau nggak ada keterangan sama sekali ya. Atau yang mendukung dua-duanya gitu. Itu namanya isti'arah mutlaqoh. Karena sepadan dua-duanya mulaim atau dua-duanya nggak mulaim. Karena nggak ada keterangan apa-apa. Fahim tum, mudah ya istiaroh ya. Fahim tum, ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah. Iya, pokoknya mudah kok. Yang penting kalian lihat-lihat aja. Ini mulaimnya kemana ya? Musyabah atau musyababih gitu. Oke, karena masih ada waktu, kita langsung lanjut aja di istiaroh tamsiliyah ya. Kalian masih inget kan yang tasbih tamsil, yang kayak contohnya kemarin apa ya? Himar yahmilu asfaro, yang kemarin itu. Masalul ladina humilu taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfaro itu kan. Jadi itu namanya tasbih tamsil. Nah, sekarang kita punya istiaroh tamsiliyah. Jadi sama-sama tamsil nih, sama-sama kisah, kita samakan dengan kisah. Tapi kalau istiaroh kan nggak ada musyababih, nggak ada musyabahnya gitu. Jadi sama aja. Sama-sama tamsil, cuma bedanya ini dunia istiaroh. Kalau yang sebelumnya di tasbih tamsil itu kita di dunia tasbih. Jadi masih ada musyabah, terus kita nyebutin musyababih, dan dua-duanya itu dari kisah ke kisah gitu. Kayak yang sebelumnya tuh yang Ankabut itu juga. Jadi kita nggak bisa nyamain orang kafir kayak laba-laba. Nggak bisa dipahami. Laba-labanya lagi kenapa, orang kafirnya yang gimana, orang kafir yang minta, sifat mereka yang minta pertolongan tuh nggak ke Allah gitu. Sama aja kayak apa kemarin? Laba-laba yang dia itu Ini buat sarang. bikin rumah, ya kan? Rumahnya rapuh banget gitu kan. Orang bikin rumah kan buat berlindung gitu, nggak kepanasan, kehujanan, tapi apa dia ada angin aja langsung rapuh gitu kan. Jadi kita ada kisahnya gitu, kita baru paham apa persamaan antara orang kafir dengan laba-laba kan gitu. Tamsiliyah juga gitu, jadi harus kisah gitu. Contohnya nih, takulu liman ya'idun nas wa yansa nafsah gitu. Misalkan ada nih teman kita, dia tuh suka banget nasihatin orang. Ya'idu tuh mau idoh ya. Wa ada ya'idu.
ngasih mauidhah ke orang, ngasih nasihat. Wayan sanafsa, tapi dia suka lupa sama dirinya sendiri gitu. Nah, terus kalau pakai tasbih kita bilang gini, anta kasyam'ah. Kamu itu kayak, jadi ini masih tasbih ya, belum contoh istiaroh ya. Kan masih ada anta musyabahnya, ada kaf, ada tasbih, syam'ah musyabah bih. Jadi anta kasyam'ah. Kamu bagaikan, ada yang tahu apa artinya syam'ah? Lilin Kalau Ustazah. lilin. Coba kalian lihat lilin. Lilin tuh gimana sih kalau dia dipakainya gitu loh, cara makainya. Lilin Dibakar. dibakar. Nah, dianya kebakar, tapi dia ngasih cahaya ke orang lain. Itu sama aja kayak apa? Orang yang Menasihati orang lain tapi lupakan dirinya. sohi. Jadi, anta kasyam'ah tuhriku nafsahal itu dialinnas. Jadi waktu teman kita nih suka nasihatin orang, suka ngasih mauidhah, suka ngasih masukan ke orang, ngasih motivasi, tapi dirinya sendiri terlupakan gitu. Sama aja kayak lilin gitu. Ini masih tasbih ya. Anta kasyam'ah tuhriku nafsahal itu dialinnas. Kamu tuh kayak lilin ya, membakar diri sendiri untuk menerangi orang lain. Kayak gitu kan. Atau yang kedua, anta ibroh. Kamu tuh kayak jarum. Kalian tahu kan jarum? Jarum jahit, tak sunnas, ngasih baju ke orang. Tapi jarum punya baju nggak? Pakai baju nggak? Nggak pakai. Nggak pakai. Kalau jarum ada bajunya lucu. Ntar nggak bisa masuk lubang kain kan jadinya. Jadi kamu tuh kayak jarum, ibroh, tak sunnas, ngasih manusia baju, ya kan? Kan baju kita pasti pakai jarum ya. Kecuali kalau zaman sekarang banyak yang pakai lem sih ada juga. Tak sunnas buat tab kohia ariyah, tapi jarumnya sendiri ariyah nggak pakai baju. Atau kayak apa? Anta tabib, kayak dokter. Dokter tuh ngobatin orang, tapi dia sendiri kalau sakit nggak bisa ngobatin diri sendiri misalnya gitu. Anta tabibun yudawin nas bahwa alil. Ya, alil itu marid juga ya. Itu contoh dari tasbih yang tamsili ya, kayak yang kemarin itu juga yang humilu taurah sumalam yahmiluha kama salihimar hamilu asfaro gitu kan. Itu tasbih tamsil karena kita nggak bisa cuma kayak kamu kayak lilin. Nanti kiranya lilin yang mahal, lilin aromaterapi kan enggak, bukan kayak gitu maksudnya. Nanti dikiranya lilin yang mati, lilin yang patah kan enggak. Itu lilin yang lagi nyala, menerangi orang, tapi dia sendiri kebakar. Jadi kan itu tamsil juga. Harus jelas lilin yang gimana gitu. Sama kayak laba-laba tadi itu. Atau ibroh di sini bukan jarum yang jarum hiasan gitu enggak. Jarum apa? Bros gitu enggak. Ini jarum yang ngasih manusia baju tapi dia sendiri Arya nggak pakai baju gitu. Gitu ya. Jadi di sini tamsil juga tapi masih tasbih. Kenapa dia masih tasbih? Karena ada kata-kata antanya. Nah, lakin naka inkul talahu doriban. Nah, misalkan ada teman kita tadi, kan kalau masuk ke istiaroh kan harus kita habus musyabahnya kan. Jadi nggak usah pakai anta lagi, langsung aja. Misalkan nih, ada satu orang dari kalian tuh suka ngasih nasihat orang lain tapi lupakan dirinya. Besok kita langsung bilang sama dia, gak usah pakai antaka lagi, hapus antakanya ya. Nanti jadi tasbih. Kita ke istiaroh nih. Asyam o yahtariku liyudi alinnas. Misalkan dia habis nasihatin, habis itu dia lupa dirinya sendiri. Terus kita bilang, lilin itu membakar diri sendiri loh untuk menerangi orang lain. Atau kita bilang, minal atiba man yudawin nas bahwa alil. Ada loh dokter itu suka banget ngobatin orang. Tapi kalau dia sendiri sakit, bingung gimana berobatnya. Gak bisa ngobatin diri sendiri. Al-ibrah tak sunnas batab ko'ariyah. Jadi kan kayak agak-agak nyindir gitu kan. Kita nggak bilang, kamu kayak ini, nggak langsung. Lilin itu ngebakar diri sendiri loh. Untuk nerangin orang lain. Jarum jahit tuh kayak gitu loh. Ngasih kita baju, tapi dia sendiri nggak pakai baju. Ya gitu. Jadi kita nggak ngomong tasbihnya lagi, langsung istiarah tamsiliyah. Nah, jadi kan ada dalika istiarah li'anaka hudif hadaf ta musyabah karena kamu udah ngapus musyabahnya, jadi langsung musyababihnya. Wahwa anta kan nggak kita sebut lagi. Wa bima anna wajha syibah surah murakabah la mufrad sumiyat istiarah tamsiliyah. Nah, jadi karena kita pakai kisah gitu ya, satu rangkaian kisah cerita, ya udah itu jadi istiarah tamsiliyah. Gitu doang. Jadi simpelnya tasbih ke istiarah tuh buang aja musyabahnya gitu. Tamam, fahimtum? Maka kaidahnya istiarah tamsiliyah itu maka nafiha
wajhu syibah surah muntazah min muta'addid mahat fil musyabbah. Jadi kalau kemarin tasbih tamsil itu maka nafiha wajhu syibah surah muntazah min muta'addid titik. Tapi kalau isti'arah mahat fil musyabbah kita nggak boleh nyebut musyabbahnya ya. Oke, mudah ya, alhamdulillah. Udah ya, hari ini sampai istiarah itu aja. Jadi hari ini tuh dunia yang alakohnya musyabahah. Baru besok hari Jumat deh. Di Jumat imtihan ya. Berarti ini minggu depan ya yang majas mursal. Jadi majas mursal tuh alakohnya tidak musyabahah pokoknya. Majas mursal. Dan istiarah sama majas mursal tuh masih istiarah yang lugawiyah, baru habis itu yang akliyah. Yang akliyah ini namanya isnad majazi atau majas akli. Selesai deh. Enggak ada kinayah, ada satu lagi. Kinayah, terus selesai ilmu ilmu bayannya. Baru habis itu kita masuk ke ilmu badi. Di sini, tamam. Oke, tentang istiaroh ini udah selesai semua ya, dari istiaroh asliyah, tabaiyah, tasrihiyah, makniyah, murasyahah, mujarradah, mutlaqah, tamsiliyah gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?